Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran SN.com. Masuk edisi ke-182 Senin 26 Februari 2024, kita ulas berita. Dan kita akan mengulas berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak yang terbit hari ini Senin 26 Februari 2024 dan berita-berita yang sudah terbit di koran SN.com. Dan seperti biasanya ulas berita saya ditemani Dedi Suhendra, redaktur pelaksana. Assalamualaikum Ded. Waalaikumsalam Kak. Dan kita langsung ulas berita nih Ded ya. Berita apa nih Ded? Ya, kita akan mengulas berita terkait dugaan kasus korupsi pajak beberapa perusahaan yang sedang tahap penyidikan di Kejati Sumsel. Di mana berita ini kita buat HL pada koran Suara Nusantara edisi cetak Senin 26 Februari 2024 Kak. Oke, adapun judulnya bergilir saksi tetap dipanggil dengan subjudul dugaan korupsi pajak beberapa perusahaan. Berita ini kita angkat dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SAMH yang mengatakan bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan beberapa perusahaan di kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama Palembang tahun 2019, 2020, 2021, saat ini tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel terus memeriksa para saksi. Di mana dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel, para saksi tetap akan diperiksa secara bergilir dalam rangka melengkapi berkas perkara 3 tersangka yang merupakan direktur perusahaan swasta itu Kak. Oke. Khusus pemeriksaan para saksi ini Ded ya. Tim penyidik sampai turun ke Pulau Jawa ya, tepatnya di Jawa Barat. Mungkin Dedi bisa bercerita sedikit, silakan. Ya Kak, dalam penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut belum lama ini tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel melakukan penggeledahan di 2 lokasi di Jawa Barat, di mana hal itu dikatakan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SAMH. Menurutnya dari penggeledahan di Jawa Barat tersebut, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel mengamankan sejumlah dokumen terkait perkara tersebut Kak. Oke, untuk penonton SN ketahui bahwa berita-berita yang diulas oleh Dedi tentang pemeriksaan para saksi di Jawa Barat Ded ya, itu sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak dan koran SN.com. Untuk yang masih penasaran silakan klik koran SN.com. Oke Dedi, ada anak berita yang kita terbitkan hari ini, judulnya Kejati Sumsel terus dalami penyidikan. Berita ini dilengkapi dengan foto ya. Mungkin Dedi bisa bercerita sedikit atau mengulas, silakan. Ya Kak, berita ini masih dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SHMH Kak ya, di mana menurutnya dalam perkara ini kan total tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejati Sumsel berjumlah 6 tersangka. 6 tersangka tersebut terdiri dari 3 tersangka merupakan oknum mantan pegawai pajak, sementara 3 tersangka lain merupakan direktur perusahaan swasta. Menurut Kasipenkum Kejati Sumsel, dari 6 tersangka yang ditetapkan tersebut, untuk 3 tersangka yang merupakan direktur perusahaan swasta, berkas perkaranya masih dilengkapi oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel. Sedangkan untuk 3 tersangka lainnya yang merupakan oknum pegawai pajak, berkas perkaranya belum lama ini telah dilakukan tahap 2, yang artinya berkas perkara telah dilimpahkan tim jaksa penyidik ke tim jaksa penuntut umum, sehingga dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke persidangan. Terkait masih adanya 3 tersangka yang berkas perkaranya masih dilengkapi, yakni pihak dari direktur perusahaan, maka Kejati Sumsel terus melakukan pendalaman penyidikan gitu Kak. Oke ya, tadi kita belum tampakkan tampilan koran hari ini ya, tim kreatif ya, ini tampilan korannya. Ya, tim kreatif bisa lihat ya, nanti PDF-nya juga diperlihatkan ya. Oke Dedi ya, itu kita mengulas berita yang sudah terbit ya, tentang dugaan korupsi pajak beberapa perusahaan di Sumatera Selatan ya, di mana dugaan korupsi ini sekarang sedang disidik oleh Kejati Sumsel ya. Kita harapkan ada titik terang benderang ya, untuk mengungkap dugaan korupsi ini. Dan kita beralih ke berita lainnya Ded ya. Mungkin berita di posisi atas dengan judul pengusutan Pasar Cinde Mangkrak masih tahap penyidikan umum. Berita ini juga terbit hari ini ya di koran SN.com. Mungkin Dedi bisa bercerita, silakan Dedi. Iya Kak, berita ini terkait penyidikan dugaan kasus korupsi Pasar Cinde tahun 2016 tahun 2018 yang pembangunannya mangkrak dan kini masih dilakukan penyidikan oleh Kejati Sumsel Kak ya. Terkait update penyidikan tersebut, Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SHMH menegaskan bahwa pengusutan Pasar Cinde Mangkrak masih tahap penyidikan umum.
Di mana dikatakannya dalam penyidikan umum ini memang belum ada tersangka yang ditetapkan karena saat ini tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel masih melakukan mendalami alat bukti dan menguatkan alat bukti. Dari itulah Kasipenkum Kejati Sumsel menerangkan bahwa pengusutannya masih tahap penyidikan umum. Selain itu, Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH menegaskan bahwa saksi-saksi kedepannya tetap akan diagendakan pemeriksaannya Kak ya, karena dalam perkara ini kan sebelumnya sudah ada sejumlah saksi yang telah diperiksa tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel. Dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel di mana pemeriksaan saksi tersebut merupakan rangkaian dari proses kegiatan penyidikan dalam rangka mengumpulkan alat bukti gitu Kak. Oke ya, udah begitu banyak ya saksi yang diperiksa ya, Iya, Kak. dan kita harapkan juga ada titik terang juga ya untuk penyidikan dugaan korupsi pasar Cinde ini ya. Oke penonton Lesa SN, kita lanjut ulas berita berikutnya tentang dugaan korupsi angkutan batubara PT SMS Ded ya. Iya, Kak. Dan hari ini ada persidangannya ya di Iya. PN Palembang ya. Apa agenda persidangan tadi? Silakan Dedi. Ya Kak, agenda persidangan dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batubara oleh PT Sriwijaya Mandiri Sumsel atau PT SMS BUMD Pemprov Sumsel pada hari ini Senin tanggal 26 Februari 2024. Tim Jaksa Penuntut Umum dari KPK menghadirkan saksi Kak ya di persidangan dalam Pengadilan Negeri Tipikor Palembang. Dalam persidangan tersebut, dua saksi memberikan keterangan di persidangan, yaitu Kepala BPKAD Sumsel dan satu saksi lagi merupakan Komisaris Utama PT SMS. Kedua saksi dihadirkan secara langsung di dalam muka persidangan yang dihadapkan kepada Ketua Majelis Hakim dan tim Majelis Hakim maksudnya Kak. Oke, tahan Ded ya. Untuk berita lengkapnya penonton Lesa SN silakan baca di Suara Nusantara edisi cetak. Terbitnya besok ya. Ya, kemudian silakan klik koransn.com ya. Kemudian lanjut ke berita yang lebih short kita Ded ya. Mungkin berita giat pemerintah dan pembangunan. Kali ini giat dari PJ Gubernur Sumsel Bapak Agus Fatoni. Nah, ini ada berita di halaman 1 ya. Silakan Dedi. Oke Kak, judul beritanya Agus Fatoni serahkan 5.000 bibit cabai siap tanam ke SMK SMA Sesumsel. Berita ini didukung dengan foto PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni saat menyerahkan bibit cabai. Oke, lanjut ke halaman 8, kita tim kreatif ya. Ada berita giat pembangunan ya. Ini dari pemerintah Kabupaten Muara Enim ya. Ada kegiatan dari PJ Bupati Muara Enim. Berita ini berjudul disambut antusias masyarakat Kelekar. PJ Bupati buka MTQ ke 40 Kabupaten Muara Enim tahun 2024. Berita ini disertai dengan foto-foto ya. Ada foto PJ Bupati Muara Enim bertemu dengan peserta ya, sepertinya ini ya. Peserta dari MTQ Muara Enim tahun 2024 dan ada juga tampak PJ Bupati Muara Enim memberikan sambutan dan membuka acara tersebut. Oke, berita di bawahnya itu ada berita giat pembangunan dari PJ Gubernur Sumsel berjudul masifkan upaya pengendalian inflasi. PJ Gubernur Sumsel launching GSMP Goes to School and Office. Kemudian ada berita di bagian kaki bawah. Ini ada berita kegiatan dari PJ Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa. Berjudul berita PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa tinjau 20 TPS yang melaksanakan PSL. Lanjut ulas berita lagi kita Ded ya. Iya, Kak. Dan kita menyentuh sedikit ya berita yang viral ya di koransn.com dan Suara Nusantara edisi cetak. Itu berita tentang dugaan korupsi 1,3 triliun ya yang sekarang sedang disidik oleh Kejati Sumsel. Input terakhir yang didapat oleh Dedi, silakan Dedi. Ya Kak, input terakhir Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulekasari SMH Kak ya. Belum bisa mendapatkan belum bisa menyampaikan terkait nama perkara tersebut ya. Menurutnya dia belum mendapatkan informasi. Nanti kalau ada informasi akan disampaikannya lebih lanjut. Terungkapnya adanya penyidikan dugaan kasus korupsi 1,3 triliun yang dilakukan oleh Kejati Sumsel ini karena sebelumnya Kejati Sumsel Yulianto saat jumpa pers di Kejati Sumsel dengan sejumlah wartawan mengatakan bahwa saat ini tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel sudah menaikkan tahap kepenyidikan terkait dugaan kasus korupsi yang kerugian negaranya disebutkan oleh Kejati Sumsel mencapai 1,3 triliun Kak ya.
Namun ketika sejumlah wartawan menanyakan apa nama perkara tersebut, Kajati Sumsel belum bisa menyampaikan dan dikatakannya tunggu tanggal mainnya gitu Kak. Oke, Ded, terkait dugaan korupsi 1,3 triliun ini ya, sudah dikomentari pengamat hukum Ibu Sri Sulastri ya dan Deputi Kamaki Bapak Ferry Kurniawan. Oke, lanjut kita ulas berita di halaman dalam Ded, ya. Iya, Kak. Mulai dari halaman 2, berita di rubrik politik dan pemerintahan. Ada berita berjudul Tias Patoni buka fun game bowling Perwosi Sumsel tahun 2024. Berita ini disertai dengan foto. Kemudian ada berita di halaman 3, Mubah Sinergi, Mubah terus berkarya. Ada berita berjudul Pemkab Mubah bakal berikan reward bagi OPD terapkan KTR. Kemudian langsung kita ke halaman daerah ya. Ya Kak. Silakan Dedi bacakan judul-judulnya saja. Oke Kak, untuk halaman daerah dengan rubrik Gemah Sriwijaya. Di halaman 9 itu halaman ya. 9. Oke, silakan Dedi. Dengan judul PJ Bupati Lahat yakini GSMP ubah pola masyarakat jadi lebih produktif. Kemudian ada berita dari Oku Selatan dengan judul Wabub apresiasi kegiatan pramuka membentuk kepribadian mandiri dan sportif. Selanjutnya ada berita dari Ogan Ilir dengan judul Wisata alam diharapkan dapat majukan UMKM. Kemudian ada berita juga dari Oku Selatan dengan judul DLH Oku Selatan lakukan pembinaan kelola sampah LB3 edukasi terhadap masyarakat. Kemudian ada berita dari Lahat dengan judul Kapolres Lahat Cup 2024 cari bibit atlet muda cabur balap sepeda. Dan terakhir masih berita dari Lahat dengan judul sempat protes masyarakat dipersilahkan kawal surat suara dari kecamatan hingga ke KPU Lahat. Oke, Ded, ya tampaknya kita udah di ujung ulas berita nih, Ded, ya. Iya, Kak. Dan biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita sore hari ini adalah berbahagialah dan bersyukurlah apa yang kau dapat saat ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Salam SN, salam kompak selalu.